Halo semuanya, selamat datang di channel Edu Teknologi. Pada video kali ini saya akan bagikan tutorial kepada teman-teman semua bagaimana cara kita untuk membuat suatu database dengan menggunakan aplikasi XMPP. Di sini saya sarankan teman-teman untuk terlebih dahulu mendownload aplikasi XMPP tersebut supaya bisa mengikuti setiap langkah-langkah yang saya bagikan di video kali ini. Nah, di video kali ini saya sudah mendownload aplikasi XMPP-nya sebelumnya ya. Lalu setelah itu kita bisa buka secara bersama-sama aplikasi XMPP-nya. Kita buka aplikasinya. Lalu setelah itu kita klik saja tombol Start untuk Apache dan MySQL. Nah, ketika kedua lampu indikatornya sudah berwarna hijau seperti ini, berarti tandanya sudah nyala gitu ya. Lalu setelah itu ini kita minimize saja dulu. Lalu di sini kita buka Google Chrome kita. Di sini saya menggunakan Google Chrome ya, mesin pencarinya. Lalu di sini di kolom search pencarian ini kita tulis saja localhost garis miring phpMyAdmin seperti itu. Atau kalian juga bisa supaya lebih cepat lagi di bagian aplikasi ini gitu ya. Kalian klik saja di baris MySQL ini, kalian klik di bagian admin ini. Nanti akan secara otomatis ke situs yang sama seperti itu ya. Nah, setelah itu untuk membuat suatu database baru di bagian sebelah kiri ini kita klik new. Seperti ini ya. Yang ini yang saya beri tanda warna kuning. Kita klik new. Lalu di bagian database name yang ini kita berikan nama database yang ingin kita buat. Di sini saya ingin membuat suatu database data penjualan barang seperti itu ya. Kita beri nama DB barang. Lalu setelah itu kita klik saja di sini untuk kondisinya, yaitu saya biasanya adalah collection seperti itu ya, yang paling atas ini. Lalu kalau sudah selesai seperti ini, sudah pasti, baru kita klik create. Nah, nanti akan muncul notifikasi seperti tadi gitu ya. Lalu di sebelah kiri akan ada tambahan suatu database baru, yaitu adalah DB barang. Nah, setelah itu di bagian tengah ini akan ada bagian name dan number of column. Di sini name kita isikan nama tabelnya. Jadi kan di dalam database itu terdapat beberapa tabel-tabel yang berisi beberapa data-data. Nah, di sini kita akan membuat data tabelnya terlebih dahulu ya gitu ya teman-teman ya. Di sini tabel dalam DB barang ini saya akan membuat tabel penjualan. Dan untuk number of column-nya saya isikan 4 saja ya. Karena hanya sebagai contoh saja. Lalu setelah kita mengklik tombol Go tadi, kita akan dibuatkan suatu lembar baru gitu ya. Di sini kita akan membuat suatu data berdasarkan tertentu gitu ya. Jadi kayak ada beberapa kolom-kolomnya. Di sini dalam tabel penjualan kita itu kan ada namanya nama barang. Lalu harga barang. Lalu distributor. Dan yang terakhir adalah harga beli, begitu ya, harga beli. Yang ini kita mungkin bisa ganti ke harga jual seperti itu ya. Lalu untuk tipe datanya, nama barang ini kita isikan varchar dengan length-nya atau panjangnya kita isikan dengan 100 seperti itu. Lalu harga jual ini kita isikan dengan tipe data integer saja dengan besar adalah 20.000 misalnya. Lalu distributor ini kita isikan dengan tipe data varchar dengan besar adalah 100.
Lalu harga beli kita juga isikan dengan integer, dengan ininya adalah 100. Semuanya varchar saja. Oke, karena setiap barang itu memiliki nama yang berbeda-beda, sehingga nama barang ini saya pasang sebagai primary key, seperti itu ya. Untuk membuat suatu data menjadi primary key, kita bisa menggeser ke bulir ini ke sebelah kanan, seperti itu ya. Lalu kita akan mengisinya menjadi sebuah primary key, yaitu di bagian sini ya teman-teman ya. Di bagian yang ini kita klik saja bar bulir ke bawahnya, lalu kita pilih primary. Nah, akan muncul seperti ini, kita klik saja go. Lalu apabila tabelnya sudah selesai seperti ini dan sudah pasti gitu ya datanya seperti ini, kalian bisa saja langsung menekan save di bagian bawah sini. Nah, ini adalah tabel yang tadi kita sudah buat bersama-sama. Tabel nama ada kolom nama barang, lalu kolom harga jual, kolom distributor, dan kolom harga beli. Di sini nama barang sebagai primary key dan diberi lambang kunci seperti itu. Lalu untuk kita melakukan input data atau menyimpan data ke dalam tabel ini, kita dengan cara mengeklik tombol insert yang ini ya teman-teman ya. Kita klik yang ini, lalu kita isikan saja datanya seperti biasa. Misalnya di sini nama barang, saya isinya adalah kunci. Harga jualnya misalnya 10.000. Distributornya misalnya PT Kunci Sejahtera. Lalu harga belinya misalnya 8.000. Lalu apabila datanya sudah terisi semua, kita bisa mengeklik tombol go. Nah, nanti akan secara otomatis oleh PHP admin ini dituliskan codingannya seperti itu ya, codingan dalam bentuk SQL-nya seperti itu. Jadi di sini ada insert into, penjualan, dan sebagainya gitu ya, sesuai data yang telah kita tulis sebelumnya. Lalu untuk mengecek apakah data ini sudah ditulis dalam tabel tersebut atau belum, kita bisa menekan tombol browse yang ini ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa melihat data yang tadi kita telah tulis telah masuk ke dalam tabel, yaitu adalah data kunci dengan harga jual 10.000 dari PT Kunci Sejahtera dan harga jualnya adalah Rp8.000. Lalu bagaimana cara kita untuk menghapus? Biasanya kan kita memasukkan data, seringkali itu ada yang salah. Lalu cara menghapusnya adalah sangat mudah sekali. Kita bisa menekan saja di sini tombol delete. Kita akan muncul di sini pemberitahuan. Kita klik saja OK. Nah, di sini sudah berhasil dihapus. Lalu untuk menulisnya kembali, kita bisa menulis di bagian insert lagi ya teman-teman ya. Misalnya saya ingin masukkan data lagi seperti itu. Misalnya meja, harga jualnya 200.000, distributornya PT Meja Meju, harga belinya misalnya 150. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu video kali ini cara membuat database menggunakan XAMPP.